Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke nak, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup dengan benar. Apa saja yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup? Coba kalian amati gambar yang ibu tampilkan. Pasti kalian langsung melihat seorang anak yang memberikan makanan kepada ayam. Selain itu ada apa lagi nak? Iya, ada kandang ayam, kemudian pagar dan tumbuhan. Nah, kalau gambar ini kita amati, ya, ini manusia dan hewan. Bagaimana dengan ciri-cirinya? Iya, yang pertama bergerak, kemudian bernapas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang. Apalagi nak? Berkembang biak, ekskresi, kemudian peka terhadap rangsang, dan terakhir apa nak? Adaptasi. Nah, gambar ini gambar apa nak? Iya, kandang ayam dan apa ini? Pagar. Kira-kira apakah dia juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan manusia dan hewan? Tentu tidak. Jadi nak, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri atau gejala kehidupan, sedangkan benda tak hidup tidak memiliki ciri-ciri atau gejala kehidupan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama bergerak, artinya berpindah tempat. Gerak ada aktif dan pasif. Gerak aktif contohnya pada manusia dan hewan, kalau pasif pada tumbuhan. Bernapas itu apa? Iya, proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Contohnya kita, manusia, menggunakan paru. Kemudian gambar apa ini? Iya, ikan mas, ya, menggunakan apa? Insang. Memerlukan makanan untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel yang rusak. Contohnya siapa? Manusia dan hewan. Misalnya, kalian tidak makan, apa yang kalian rasakan? Lapar dan lemas karena kalian kekurangan energi. Kemudian tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah perubahan ukuran organisme yang bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur. Contohnya apa? Misalnya tinggi badan, ya, berat badan. Kemudian berkembang. Berkembang itu perubahan organisme yang bersifat kualitatif, artinya apa? Tidak dapat diukur. Contohnya apa? Misalnya perkembangan hormon pada manusia. Kalau tumbuh tadi, contohnya misalnya dari bayi, kemudian menjadi balita, anak-anak, remaja, dan menuju dewasa. Ekskresi itu apa? Pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh makhluk hidup. Contohnya apa ini? Iya, paru-paru. Mengeluarkan apa nak? Iya, karbon dioksida. Kemudian ini gambar apa? Kulit. Mengeluarkan apa? Iya, keringat, boleh ya. Jadi mengandung garam dan air mineral. Peka terhadap rangsang artinya menanggapi rangsangan dari luar. Contohnya gambar apa ini? Daun putri malu. Kalau ini gambar apa? Iya, hewan kaki 1000 ya. Jika mereka disentuh, maka dia akan menanggapi rangsangan. Berkembang biak itu apa? Melestarikan jenisnya. Contohnya kita pada manusia dan hewan. Seperti ibumu, misalnya melahirkan kakakmu, adikmu, ya kan? Beradaptasi artinya menyesuaikan dengan lingkungan. Contohnya gambar apa ini? Iya, pohon jati, ya. Ketika di musim kemarau, dia akan menggugurkan daunnya. Kenapa? Karena untuk mengurangi penguapan air, ya. Kalau ini gambar apa? Manusia, ya. Ketika pada cuaca dingin, apa yang kalian rasakan? Kalian akan merasa ingin buang air kecil terus kan? Iya. Baik, kita sampai ke evaluasi. Ya, kerjakan di buku latihan. Kalau sudah difoto dan dikirim di Classroom IPA. Nomor 1, apa yang dimaksud makhluk hidup dan benda tak hidup? Yang kedua, jelaskan persamaan dan perbedaan kuda dan mobil. Mengapa kuda termasuk makhluk hidup sedangkan mobil benda tak hidup? Semangat belajar, semoga sukses. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.